Adam alaihissalam diciptakan dalam 5 tahapan. Tahapan pertama adalah turab, tanah yang belum bercampur air. Allah SWT memerintahkan para malaikat untuk mengambil setiap jenis tanah dari seluruh penjuru bumi. Para malaikat pun dengan sigap melaksanakan perintah Allah SWT. Diambillah setiap jenis tanah dari seluruh jenis tanah yang ada di bumi. Ada tanah yang putih, ada tanah yang merah, ada tanah yang hitam, ada yang perpaduan di antara warna tersebut. Ada tanah yang basah, ada tanah yang kering, ada tanah yang subur, ada tanah yang kurang subur, ada tanah yang lembut dan mudah dibentuk, dan ada tanah yang sulit untuk dibentuk. Karena Adam diciptakan dari berbagai jenis tanah, maka keturunan Adam terdiri dari berbagai macam warna, sifat, dan karakter. Ada keturunannya yang berwarna putih, berwarna merah, kuning, hitam, dan diantaranya ada juga yang sifatnya lembut, ada yang sifatnya kasar, ada yang mudah untuk patuh, dan ada yang sulit untuk patuh. Demikianlah sunatullahnya. Karena mereka diciptakan dari berbagai jenis tanah, beraneka ragam tanah yang dikumpulkan dari seluruh penjuru bumi. Tahap pertama pun selesai. Bahan dasar Adam telah dikumpulkan. Di tahap kedua, fase tin, tanah yang bercampur air. Tanah yang telah diambil dicampur dengan air karena air merupakan materi dasar kehidupan. Tahapan yang ketiga adalah fase hamaim masnun, fase lumpur hitam. Setelah tanah bercampur air dalam waktu lama, akhirnya berubah menjadi lumpur hitam yang berbau, tapi dapat dibentuk. Lalu tahapan yang keempat adalah sol-sol kalfakhor, tanah kering seperti tembikar. Pada tahap keempat ini, lumpur hitam tadi dikeringkan, sehingga menjadi tanah yang kering seperti gerabah atau seperti tembikar. Kemudian tahap kelima adalah tahap pembentukan fisik manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala membentuk Adam alaihissalam dengan tangan Allah sendiri. Sebuah kemuliaan bagi makhluk baru ini. Ia dibentuk oleh tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung, dengan kasih sayang langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tahap kelima ini, Adam alaihissalam belum bernyawa. Masih berupa jasad, masih berupa tubuh tanpa ruh. Di tahap ini, Azazil berkunjung, melihat proses terjadinya, diciptakannya jasad ini. Ia mengelilingi dan mengamati dari jarak dekat jasad dari calon makhluk baru ini. Azazil mendatanginya dan ia menendangnya. Maka ketika ditendang, jasad ini berbunyi nyaring karena dalamnya berongga. Azazil tidak suka melihatnya. Makhluk baru yang diciptakan jauh setelahnya, jauh lebih muda darinya, akan diangkat ke posisi yang setara dengannya. Apa kelebihan dari makhluk ini? Gumam Azazil dalam hati. Ia pun berkata kepada jasad tersebut, "Kamu lemah dan tidak pantas dimuliakan. Kamu dibuat dari tanah dan aku dibuat dari api.
api lebih baik dari tanah. Jika kamu nanti diperintahkan untuk menaatiku, aku pasti akan menyesatkanmu. Tapi, jika aku yang diperintahkan untuk menaatimu, aku pasti akan membangkang dari perintahmu. Adam bahkan belum hidup, masih berupa jasad yang terbaring tanpa nyawa, tapi Azazil sudah menyatakan diri sebagai musuh Adam alaihissalam.